Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widodo, yang kali ini akan menjelaskan tentang aliran-aliran sesat agama Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Isa Bugis. Siapa Isa Bugis ini? Isa Bugis adalah orang yang berusaha memahami dan menganalisa ajaran agama Islam berdasarkan teori pertentangan antara dua hal, seperti ideologi komunis dengan kapitalis, antara nur atau cahaya dan zulumat atau kegelapan. Dia berupaya untuk mengilmiahkan agama dan kekuasaan Tuhan dan akan menolak semua perkara yang tidak bisa diilmiahkan atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi, Isa Bugis ini ingin mengilmiahkan isi-isi Al-Quran. Jadi yang sekiranya isi Al-Quran ini tidak bisa diilmiahkan atau tidak bisa masuk ke akal sehat kita, itu ditentang oleh Isa Bugis. Padahal kekuasaan-kekuasaan Allah itu bahkan melampaui akal sehat kita gitu. Dan pokok-pokok ajaran Isa Bugis ini yang pertama adalah air zam-zam di Mekah itu adalah air bekas bangkai orang Arab. Yang kedua, semua kitab tafsir Al-Quran yang ada sekarang ini harus dimuseumkan karena semuanya salah. Jadi kitab Al-Quran yang sekarang itu yang belum ditafsirkan oleh Isa Bugis harus ditutup, harus dimuseumkan. Yang ketiga, menolak semua mukjizat para nabi dan rasul, seperti kisah Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkatnya dalam Al-Quran adalah dongeng lampu Aladin. Kenapa? Karena itu tidak masuk akal sehat. Terus yang keempat, Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu dianggap dongeng oleh Isa Bugis. Yang kelima, Ka'bah adalah kubus berhala yang dikunjungi oleh turis setiap tahun. Isa Bugis menganggap Ka'bah ini adalah kubus berhala karena dia menganggap untuk apa seorang muslim mengelilingi Ka'bah. Lalu yang keenam, ilmu fikih, ilmu tauhid, dan sejenisnya itu adalah syirik. Ulama yang mengajarkan ilmu ini harus disingkirkan ke Pulau Seribu, menurut Isa Bugis. Lalu yang ketujuh, Al-Quran bukan bahasa Arab, sehingga untuk memahami Al-Quran tidak perlu belajar bahasa Arab, tata bahasa Arab, dan sejenisnya. Padahal sudah ada ilmu tajwid. Untuk apa? Untuk kita mengetahui cara membaca Al-Quran. Jadi Isa Bugis menganggap Al-Quran ini seharusnya bahasa yang universal. Gitu. Lalu yang kedelapan, setiap orang yang intelek diberi kebebasan untuk menafsirkan isi Al-Quran walau tidak mengerti bahasa Arab. Nah, di sini terjadi kekeliruan yang besar. Kenapa orang-orang yang intelektual ini belum tentu memiliki ilmu seperti Syekh atau Habib atau Kiai. Kenapa? Karena ada dasar-dasar keagamaan atau ilmu teologi yang harus dipelajari. Karena apa? Jika tidak ada dasar-dasar keilmuan agama tersebut, takut terjadi kekeliruan yang besar. Lalu, yang kesembilan, ajaran Nabi Muhammad SAW adalah pembangkit imperialisme Arab. Kenapa? Karena menurut Isa Bugis, Nabi Muhammad dengan dalih agama Islam itu menjajah suku-suku agama di sekitarnya, bahkan menjajah seluruh dunia dengan dasar agama. Lalu yang 10, ajaran kurban pada waktu Idul Adha itu tidak ada dasar kebenarannya. Padahal sudah ditulis di Al-Quran kalau ajaran Idul Adha itu berdasarkan kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Lalu yang ke-11, mubalik-mubalik Islam yang menyebarkan agama keluar tanah Arab adalah pemabuk zulumat atau zaman kegelapan yang haus darah dan harta. Lalu yang ke-12, Indonesia adalah di antara sekian banyak korban-korban dari kebiadaban atau imperialisme Arabisme. Maksudnya, Indonesia ini adalah satu dari jajahan-jajahan Arab dengan dalih agama Islam. Karena apa? Karena Isa Bugis menganggap Indonesia dijajah dengan budayanya. Jadi Isa Bugis menganggap ketika kau menjadi seorang Islam, janganlah menjadi seorang Arab, tapi jadilah seorang Indonesia. Tuh.
Lalu yang ke-13, lembaga pembaru yang dipimpin oleh Syekh Bugis ini disebut nur atau cahaya. Sedangkan orang atau golongan di luar Isa Bugis ini disebutnya zulumat atau kegelapan atau sesat. Lalu yang ke-14, yang terakhir adalah sekarang masih periode Mekah, sehingga belum diwajibkan sholat, puasa, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan minuman yang memabukkan seperti khamr dan sejenisnya belum diharamkan. Jadi Isa Bugis ini menganggap di zaman dia itu, di zaman Isa Bugis ini masih masa-masa jahiliyah. Jadi seorang muslim masih boleh untuk melakukan zina, boleh mengubur anaknya, anak perempuannya, boleh untuk minum minuman keras, seperti itu.